Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya anna rajulan kana lahu syajaratun azimatun inda baitihi fiha afrahul warasyanati. Wahukia dan dihikayatkan apa anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, yaitu kana ada ini rajul, lahu yaitu tetap lahu bagi si rajul syajaratun azimatun, bermula pohon yang besar, inda baitihi di sisi atau di samping rumahnya ini rajul, piha yang yaitu tetap di dalamnya ini syajarah, afrahul warasyanati, bermula anak burung merpati ya. Jadi warasyanati itu sejenis merpati. Faqalat lahu jaujatuhu, maka berkata lahu kepada ini si rajul. Siapa jaujatuhu? Istrinya si rajul. Jadi rajul itu laki-laki ya. Rajul itu maknanya laki-laki. Is'ad, naiklah kamu, ila tilka syajarati, kepada demikian itu pohon, atau kepada itu pohon. Wa nazzil ya, fi'il madinya nazzala begitu ya. Wa nazzil. Jadi kalau nazala turun, kalau wa nazzil turunkanlah begitu ya. Wa nazzil, dan turunkanlah olehmu al-afroho, akan anak burung ya. Suruh naik, suruh ngambil, turunnya bawa anak burung. Linut aima bihal aulada, agar memberikan makan kita biha dengan ini afroh, dengan ini anak burung, al aulada kepada anak-anak. Fafa'ala dzalika, maka mengerjakan ini si rajul, dzalika akan demikian itu, is'ad wa nazzil begitu ya. Akan demikian itu naik pohon dan menurunkan anak burung. Fasyakatil warasyanatu, maka mengadu apa burung merpati, ila Sayyidina Sulaiman alaihi salamu, kepada Tuhan kita, nyatanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa qassat, dan menceritakan ini si warasyanah, ini burung merpati, alaihi kepada Nabi Sulaiman, al-qissata akan kisah. Pada Sulaimanu alaihi salamu birrajuli, maka memanggil siapa Nabi Sulaiman, birrajuli kepada laki-laki, wa au'adahu, dan mengancam ini Nabi Sulaiman hu kepada si rajul, bitaubati, dengan taubat ya. Dipanggil, disuruh taubat. Faqala ar-rajulu, maka berkata siapa laki-laki, ma'audu ila fi'li dzalika abadan, ma'audu, tidak akan kembali aku, ila fi'li dzalika, kepada mengerjakan demikian itu, mengambil anak burung merpati, abadan, selama-lamanya. Faqalatil mar'atu, maka berkata siapa perempuan ya, li jaujiha, kepada suaminya ini perempuan, berarti istri laki-laki tersebut, misla maqalatihal ula, kepada seumpama ucapannya ini perempuan al-ula, yang pertama ya. Jadi maksudnya disuruh naik pohon lagi ya, naik pohon, nurun anak burung. Faqala ar-rajul, maka berkata laki-laki, la af'alu dzalika, tidak mengerjakan aku, dzalika akan demikian itu, naik pohon ngambil anak burung. Fa inna sayyidana Sulaimana, maka sesungguhnya Tuhan kita, nyatanya Nabi Sulaiman, yaitu nahani, mencegah atau melarang ini Nabi Sulaiman, ni kepada aku, andalika, atas demikian itu mengambil anak burung.
Faqalat maka berkata ini si mar'ah lahu kepada rojul atau kepada Jauz, atazunnu anna Sulaimana, apakah kamu menyangka anna Sulaimana sesungguhnya Nabi Sulaiman yaitu yatafarragu mencurahkan pikiran, tenaga, waktunya begitu ya. Jadi yatafarragu itu maknanya mencurahkan pikiran, tenaga, waktu. Atazunnu apakah menyangka kamu anna Sulaimana kepada Nabi Sulaiman sesungguhnya Nabi Sulaiman yaitu yatafarragu mencurahkan perhatian, waktu, tenaga, pikiran laka untukmu, awil warasyanati atau untuk burung. Wahua dan bermula Nabi Sulaiman yaitu masygulun bimulkihi, sibuk atau disibukkan bimulkihi dengan kerajaannya, walam tazal kadzalika bihi dan ya tidak berhenti-henti gitu ya, ngomong terus maksudnya begitu ya. Walam tazal dan tidak, dalam untuk orang Sunda untuk eureun-eureun ya. Kalau orang Jawa bilang lan ora lingsir-lingsir. Apa itu? Iya, nggak mau diem, ngomong mulu. Walam tajal dan tidak ya. Pokoknya nggak mau diem deh tuh, terus-terus. Ngoceh terus. Kadalika seperti demikian itu omongannya apa? Naik tuh pohon tuh, ambil anak burung. Emang Nabi Sulaiman ya mikirin lo mulu sama itu burung? Enggak, dia sibuk dia, begitu mulu itu ngomongnya. Bihi kepada ini si rajul. Hatta so'ida sehingga atau sampailah so'ida naik ini si rajul, wa anzala dan menurunkan ini si rajul al-afroho akan anak burung. Jadi ini ada cerita zaman Nabi Sulaiman begitu ya. Jadi kita baca setengah-tengah dulu dah. Jadi ada cerita zaman Nabi Sulaiman. Ketika zaman Nabi Sulaiman ini ada cerita, ada seorang laki-laki, dia punya istri, punya anak. Ini laki-laki punya istri, punya anak. Kemudian di samping rumahnya yang dia tempati itu ada pohon gede. Di atasnya ada burung merpati. Begitu ini si burung merpati bertelur, kemudian telurnya menetas, kan begitu, kan paling enak tuh ya. Jadi anak burung merpati kan paling empuk tuh dagingnya kalau masih anaknya. Apa kata istrinya? Bang, tuh naik pohon tuh lihat tuh. Anak burung merpati udah netes tuh. Naik bang, tolong naik. Ambil itu anak burung merpati buat makan anak-anak kita. Naik tuh laki-laki tersebut, disuruh sama bininya. Begitu udah naik di pohon, dia ambil itu anak merpati, ya. Kemudian digoreng, dimasak, dikasih makan buat anak-anaknya. Enggak lama itu induk merpati pulang. Dari dia nyari makan, pengen buat ngasih makan anak-anaknya, begitu nyampe di sayangnya nih. Apa sayang tuh namanya? Di sarangnya. Begitu nyampe di sarangnya, mana anak-anak saya? Enggak taunya anaknya diambil sama itu laki-laki. Ngadu akhirnya ke Nabi Sulaiman. Ya. Kan Nabi Sulaiman mah ngerti dengan bahasa binatang. Jadi Nabi Sulaiman itu oleh Allah dikasih mukjizat, bisa mengerti, memahami bahasa binatang. Bisa mengerti bahasa angin. Ya, jadi bisa merintah angin. Ngerti bahasa angin, bahasa binatang. Ngadu, ini burung ya Nabi Sulaiman. Saya baru menetas, punya anak, diambil sama itu orang. Siapa namanya? Si Fulan. Panggil. Disuruhlah tentaranya memanggil orang tersebut. Begitu nyampe, orang tersebut di hadapan Nabi Sulaiman ditanya, apakah kau mengambil anak burung merpati? Benar Nabi Sulaiman. Oh kalau begitu ente mesti tobat ya. Tobat, jangan-jangan lagi mengulangi perbuatan naik ke atas pohon ngambil anak burung merpati. Iya Nabi Sulaiman, saya janji
ya, ila fi'li dzalika abadan, saya janji enggak mungkin naik pohon lagi ngambil anak burung merpati. Pulang tuh laki-laki ke rumahnya. Begitu pulang dapat ya 1 bulan, netes lagi tuh burung. Begitu netes itu burung ya, diengremin apa ya? Netes jadi anak burung. Bininya ngelihat lagi, Bang, no, katanya tuh. Merpati tuh udah apa ya? Udah anaknya ada lagi tuh, netes lagi. Naik Bang, naik lagi Bang, naik Bang. Ambil tuh anak, kita goreng lagi. Buat kita makan. Kata suaminya? Oh, maaf aja, Neng. Ya. Maaf istri saya, maaf Neng, saya nggak bisa naik dah. Kenapa? Saya 1 bulan kemarin saya dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Kemudian saya udah janji ke Nabi Sulaiman, nggak mungkin saya ngambil anak burung lagi. Oh begitu ya, Bang. Apakah abang punya perkiraan? Apakah abang punya persangka bahwa Nabi Sulaiman tuh mikirin abang? Apakah Nabi Sulaiman mikirin tuh burung merpati? Enggak, Bang. Nabi Sulaiman tuh lagi sibuk memikirkan kerajaannya. Enggak mungkin mikirin abang. Enggak mungkin mikirin kita yang mau makan. Udah Bang, naik aja, naik. Lama-lama ya, asal ketemu suruh naik lagi. Asal ketemu suruh naik lagi. Ya, lama-lama gak kuat juga nih orang. Akhirnya naik juga ke atas pohon. Begitu naik ke atas pohon, diambil itu anak burung merpati, biasa digoreng, ya, biasa dimakan. Ya. Fa'adatil warosyanatu, maka balik atau kembali apa burung merpati ila Sayyidina Sulaimana, kepada tuan kita, nyatanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa a'lamathu, dan memberitahukan ini burung merpati hu, kepada Nabi Sulaiman, bidzalika, akan demikian itu, maksudnya dzalika itu sa'ida wa anzalal afrah, laki-laki tersebut naik lagi ke atas pohon nurunin anak burung merpati. Faghadiba, maka marah atau murka ini Nabi Sulaiman. Waduh, ini orang kemengetan nih katanya. Ya, ngadu itu burung merpati Nabi Sulaiman. Ada apa merpati? Anak saya diambil lagi. Saya baru punya anak terus diambil lagi. Waduh, marah Nabi Sulaiman. Kalau bahasa kita, wah kurang ajar tuh orang. Udah disuruh tobat, udah janji, masih juga itu. Ya diambil tuh anak burung. Bagodiba, murka Nabi Sulaiman. Wada'a, dan memanggil ini Nabi Sulaiman bisyaitanaini, kepada 2 setan. Ahaduhuma, bermula salah satunya ini 2 setan, minal masyriki wal akharu, dan bermula yang lain yaitu minal maghribi, dari maghrib. Kemudian Nabi Sulaiman kan marah tuh. Setan, Ifrit dari sebelah timur hadir jinnya tuh, jin Ifrit. Ini udah raja jin, ini udah bukan sembarang jin lagi, rajanya udah Ifrit. Ifrit dari bagian timur hadir set. Ifrit dari bagian barat hadir. Berdiri keduanya ini jin, setan, di hadapan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Waqala, dan berkata ini Nabi Sulaiman lahuma, kepada ini 2 setan, 2 jin, iljama, ya, tetaplah oleh kamu berdua, asyajarota, akan inilah pohon. Apa kata Nabi Sulaiman? Hei, setan bagian timur, setan dari bagian barat, kamu tugasnya berdua tungguin nih pohon. Jangan meleng, jangan kemana-mana. Siap Nabi Sulaiman. Namanya setan kan, nggak ngencing nggak berak kan ya. Iya, setan nggak ngencing nggak berak, nggak makan. Ya udah dia. Terus setan berdua bolak-balik di pohon ya, nungguin. Ya.
Fa idza 'ada ar-rajulu, maka apabila balik atau kembali ini laki-laki ilal afrahi kepada anak burung merpati, fahuda, maka ambillah oleh kamu berdua, ya, birijlaihi, ya, akan kedua kakinya ini si laki-laki tersebut, wa alqiyahu, dan lemparlah oleh kamu berdua hu kepada ini laki-laki minasyajarati, dari pohon. Apa perintah Nabi Sulaiman? Hei jin ifrit, setan, ente berdua tungguin di pohon. Kalau itu laki-laki nanti naik pohon lagi, ya, udah netes itu burung merpati, dia naik pohon, pegang kakinya, udah pegang kakinya, lemparin dari pohon. Siap Nabi Sulaiman. Kata itu jin, kata itu setan. Siap Nabi Sulaiman. Perintah laksanakan. Berangkat itu setan. Nunggu di bawah pohon. Tungguin aja itu pohon, ya, sama itu setan. Padahaba lazima yaljamu. Padahaba yaljamani, maka pergi ini kedua setan, yaljamani, halnya netep ini kedua setan, tilka syajarata, akan demikian itu pohon. Falamma faraqatil warasanatu, maka tatkala menetas apa al warasanatu, ya, burung merpati, amadar rajulu, memaksud siapa ar-rajulu, laki-laki, ayyas ada ilaiha, untuk naik ini si rajul, ilaiha, kepada ini pohon. Wa wadu'a ridlaihi, dan menyimpan ini si rajul, ridlaihi, akan kedua kakinya rajul, alaiha, di atas pohon. Wa idan, ya, wa idan itu, ya, berarti ada jumlah takdirnya. Wa idan, dan tatkala menyimpan kedua kakinya di pohon, begitu, ya, bisa ilin, ada tukang minta ala babin, ya, di pintu rumahnya ini si rajul. Fa'amaro, maka memerintah ini si rajul, imro'atahu, akan istrinya si rajul, antu'tiyahu, bahwasanya memberikan ini si istrinya hu kepada ini sa'il, syai'an, akan sesuatu. Faqalat, maka berkata ini si imro'ah, laisa indi syai'un, tidak ada indi, kepada kita atau bagi kita atau bagi saya, apa syai'un, sesuatu. Faraja'ar rajulu, maka balik ini si laki-laki, fawajada, maka menemukan ini laki-laki luqmatan, ya, akan satu kepel, apa itu? Satu suap, kalau kita bilang luqmah itu satu kepel, gitu, ya. Pada fa'aha, maka memberikan ini si rajul hak akan ini luqmah, satu kepel doang, as-sa'ila, kepada tukang minta-minta. Summa sa'ida ila tilka syajarati, kemudian balik, kemudian naik ini si rajul ila tilka syajarati, kepada demikian itu pohon. Wa anzala, dan menurunkan ini si rajul al-faroha, akan anak burung merpati. Faraja'atil warasanatu, maka balik siapa burung merpati ila Sayyidina Sulaimana, kepada tuan kita Nabi Sulaiman, wa akhbarathu, dan memberikan berita ini burung merpati hu kepada Nabi Sulaiman, bidzalika, akan demikian itu, ya, laki-laki itu naik dan ngambil anak burung, sa'ida ila tilka syajarah wa anzalal farah. Wa ghadiba, maka murka ini Nabi Sulaiman, ghadban sadidan, akan murka yang sangat. Ya. Terus, ya, ceritanya, ya. Tadi ceritanya apa? Itu Nabi Sulaiman manggil setan. Yang satu setan dari sebelah timur, yang satu setan dari sebelah barat. Tugasnya nunggu di bawah pohon. Kalau ada ini laki-laki tersebut naik pohon, pegang kakinya, lemparin. Akhirnya itu setan menetap di pohon tersebut, nungguin.
Begitu si burung merpati ini menetas kembali dia punya anak, kelihatan tuh sama itu laki-laki. Wah, udah apa? Alhamdulillah katanya ya. Udah netas lagi tuh burung. Dia maksud pengen naik pohon. Begitu kakinya disimpan gitu tuh. Baru dia pengen naik, baru begini nih. Tahu-tahu assalamualaikum Pak, minta sedekah Pak, begitu ya. Baru kakinya mau disimpan gitu di pohon. Tahu-tahu dari rumahnya ada yang salam, assalamualaikum Pak, minta sedekah Pak, buat makan Pak. Nggak taunya ada tukang minta sedekah. Apa kata si laki-laki tersebut kepada istrinya, Neng, coba kasih tuh sedekah Neng. Dicari-cari sama bininya, Bang, kita nggak punya apa-apa Bang. Yang bener, yang tadinya pengen naik, akhirnya nggak jadi. Turun dulu, pulang ke rumahnya dia cari-cari. Begitu dia cari-cari, alhamdulillah dia ketemu satu suap, ya, daripada makanan yang tersisa. Dia sedekahin kepada tukang minta. Nih, alhamdulillah Pak, cuma ada segini doang nih, saya nyari-nyari nih buat Bapak, sedekah buat Bapak nih, cuman 1 kepel doang ya. Beres tuh tukang minta pulang, ini laki-laki naik pohon, naik aja kocok, diambil itu anak burung, dia goreng ya. Kemana itu setan tuh ya, padahal disuruh nungguin pohon. Kok itu orang nggak ada halangan ya, naik pohon ngambil anak burung, dia goreng. Begitu induk burung merpati pulang, dilihat, waduh anak saya kagak ada lagi, katanya hilang lagi, aduh ya. Langsung terbang ngadu ke Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, ada apa merpati? Anak saya diambil lagi. Yang benar. Wah, Nabi Sulaiman marah bener tuh ya. Katanya, setan doang katanya. Setan doang nih, setan nih ya. Gua suruh nungguin di pohon tuh setan, malah tambah setan lagi katanya ya. Sampai tuh anak burung masih diambil juga katanya. Wada'an, dan memanggil ini Nabi Sulaiman bisyayataini, akan 2 setan. Faqala, maka berkata ini Nabi Sulaiman, asaitumani, gitu ya. Ya asaitamani ya. Apa? Asaituma apa asaitama? Asaituma, asaitum ya, berarti asaituma. Asaitumani ya. Asaitumani telah durhaka ya, telah berbuat dosa kamu berdua nih kepada aku. Kata Nabi Sulaiman kepada setan, panggil tuh setan tuh katanya gitu ya. Setan tuh katanya ya, gua suruh nunggu pohon, itu setan malah dia nggak nunggu pohon tuh, laki-laki bisa naik pohon, panggil. Begitu hadir di hadapan Nabi Sulaiman itu 2 setan, ente doraka nih, gua suruh nunggu pohon, ente itu orang bisa naik pohon,